Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Sobriansyah. Dan pada kesempatan kali ini, tepatnya pada episode ke-48 di playlist pemrograman basis data, kita akan melakukan read all data di user Mitra. Jadi kalau kita lihat di Figma, ini kayaknya Figma-nya error deh. Lagi down. Oke, beres. Udah beres, jadi yang akan dilakukan pada video kali ini, kita akan ngeset data dari sini ya, sisa saldonya berapa, kemudian pelayanannya sudah berapa, request pulsa yang masuk dari customer saat ini itu berapa, begitu. Dan kemudian di sini di role text-nya, kita juga akan set nama mitranya sesuai dengan yang di request sesuai dengan mitra yang login. Begitu, walaupun kita belum melakukan login, cuman kita akan lakukan secara manual dulu aja lah. Gitu di beranda, kemudian di info saldo, oke ya, kita akan isi di sini, lalu untuk saldo dari mitranya berapa. Gitu, kemudian ini juga di request pulsa, ada user yang request pulsa siapa aja, lalu transaksi pulsa yang sudah berhasil ditangani oleh si customer itu siapa aja. Begitu, atau apa aja. Oke, kita mulai dari yang beranda dulu ya. Beranda tepatnya di role text-nya. Nah, cuman sebelum itu, teman-teman harus sediakan atau siapkan dulu untuk service MySQL di exam dihidupkan. Itu. Kemudian, silahkan nanti untuk debugging-nya kita bisa pakai SQL Yoke atau software di BMS yang lain. Kemudian, yang berikutnya adalah MySQL Connector. Jangan lupa di insert atau di import ke dalam libraries-nya. Begitu. Kalau sudah beres, kita langsung buka aja view mitra. Begitu. Oke ya. Dan kalau kita lihat di mitra di sini, kita scroll di bagian ini ya. Di bagian konstruktornya dia butuh integer ID karena nggak mungkin untuk mitra yang mengakses ke halaman mitra ini dia nggak login terlebih dahulu. Itu. Makanya di sini perlu yang namanya ID mitranya. Itu ya teman-teman ya. Oke. Nah sekarang untuk debugging ngebuka si mitranya, gimana kalau kita store untuk di app-nya di sini? Ini saya komentarin aja. Kita panggil controller begini. Kemudian titik show dashboard mitra. ID-nya berapa? Kita coba contek yang ada di database. View all mitra ya, di view table. Oke, kita pakai ID mitra yang 2 aja. Oke, CUD cell. Gitu. Kita store ID-nya 2. Begini. Kalau sudah silahkan di running. Jadi ini adalah hasil sementaranya. Yang pertama kita akan set untuk role text-nya agar sesuai gitu. Ya, sekali lagi ini belum login tapi nggak apa-apa. Kita akan bikin di show dashboard mitra view. Oke, di role text. Nah, yang pertama kita udah set ID mitranya jadi ID sesuai dengan yang ada di sini. Atau ini saya kasih this titik ID mitra. Begini biar lebih lengkap. Nah, mitra kemudian nama mitranya siapa kan gitu. Oke, kita concat dengan kebetulan di kelas model itu ada kalau nggak salah Ctrl P kemudian add, namanya itu get detail mitra. Nah ini dia nanti akan mengembalikan objek array, tapi kita masukin ID mitranya berapa. Begitu. Ini ya, kita akan panggil metode get detail mitra ini. Jadi untuk di sini model get detail mitra, ID mitranya sesuai dengan yang ada di ID mitra atau yang ada di ID ini silahkan, karena ini ID mitra udah diisi ID juga. Begitu. Ada di ID mitra, nah berhubung ini mengembalikan objek array, jadi kita harus taruh di sini untuk nama ID-nya berapa? 1. Oke. Oh, indeksnya ya. Indeks 1. Begini. Model cannot be resolved. Oh, kita belum import kayaknya ya. Oke, belum di sini. Jadi import titik program titik model. Begini. Udah beres. Scroll ke bawah. Kembali lagi ke sini.
Ini kalaupun mau jadiin string, jadi tinggal tuh string gini ya. Cuman ini udah bisa kayaknya kalau sekedar untuk set value aja. Cuman ini nggak apa. Sip ya, kalau sudah coba di running, apakah role text-nya berganti sesuai dengan yang ada di database? UD cell. Oke. Beres ya? Beres. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan set untuk yang sisa saldo mitranya. Oke. Jadi ini ada di sidebar, tepatnya di inits beranda. Scroll ke bawah atau Ctrl P kalau di VS Code, kemudian add metodenya apa? Inits beranda. Gini. Kalau di NetBeans ya silahkan di scroll ya. Nggak apa-apa lah. Oke. Ini kita berarti di sini. Di bawah menu title deh di sini. Nah, apa yang bakal kita set? Yang kita set adalah si properti ini atau si komponen ini. Nah, ini namanya apa? Oke, kita scroll ke atas, cari komponen of beranda di sini. Ini kita set seperti biasa. Ini 0 dulu aja. Nih, ingat nih namanya value sisa saldo beranda. Terus ini kita juga set jadi 0 dulu aja untuk value pelayanan Anda, dan untuk request pulsanya set juga jadi 0 dulu. Biar nanti ketika kita akses inits beranda, berarti datanya diupdate. Begitu. Scroll ke inits beranda. Oke, di sini ya. Jadi yang pertama untuk value sisa saldo beranda. Oke. Value sisa saldo beranda kita set teksnya. Begitu. Jadi apa? Jadi string value of dari apa? Oke. Kalau nggak salah, kita di model itu ada sebuah metode yang namanya bentar. Ctrl P, cari metode add, namanya itu get saldo mitra. Nih, get detail saldo mitra. Jadi kita masukin ID mitranya berapa, gitu ya. Kemudian di sini dia akan return saldonya berapa, begitu. Dan di return ini integer ya. Oke. Jadi value of model, kemudian titik get detail saldo mitra. ID-nya sesuai dengan ID mitra. Begini. Sip. Kemudian apa lagi? Kemudian untuk value pelayanan Anda. Oke. Set text. Begini apa? Jadi kalau kita lihat di kelas model itu ada metode yang namanya Ctrl P, cari metode add gitu ya. Namanya itu get count down transaksi pulsa mitra. Jadi si mitra itu udah melayani pesanan mitra atau transaksi pulsa dari customer itu berapa kali gitu. Kayak di sini. Dia mengembalikan integer dengan kita memasukkan parameter atau argumen yang dikirim ke parameter, ID mitranya siapa gitu. Oke, di sini dia akan return data saldonya berapa. Gitu. Tadi metodenya adalah get count down transaksi pulsa mitra. Kita copy aja. Berarti di sini string value of paste yang tadi. ID mitranya ID mitra. Begini. Sip, kemudian yang terakhir nih di beranda ada value request pulsa beranda. Jadi ada berapa customer yang transaksi mitranya atau transaksi pulsanya belum diselesaikan. Get text, kemudian di sini string value of dari mana? Nah, di model itu ada metode yang namanya Ctrl P, add, cari metode atau atribut atau properti gitu ya. Ada metode yang namanya get count pending transaksi pulsa. Oke, di sini. Jadi dia akan select dari view pending transaksi pulsa. Diambil yang pending itu jumlahnya berapa atau banyaknya berapa. Gitu. Nah, ini ya. Get count pending transaksi pulsa. Model titik nama metode yang tadi. Begini. Sip ya. Kalau sudah silakan coba di running. Oke, CUD itu saldonya 250.000. Bener nggak? Coba ya. SQL yok, kemudian view
atau di table aja deh. Di table, kemudian saldo mitra. Nah, di sini ID mitra 2 atau CUD saldonya 250. Bener, atau di view aja biar gampang ya. View saldo mitra. UD 250.000. Oke. Kemudian yang berikutnya apa lagi nih? Pelayanan pulsa customernya CUD udah 2. Nah, ini nih. Di view down transaksi pulsa CUD udah 2 kali. Betul? Kemudian di sini ada yang masih pending dari customer transaksi pulsanya 1. View pending transaksi pulsa. Oke, ada 1 tuh, Siangga. Udah ya? Udah bener? Jadi kita sekarang beralih ke info saldo. Nah, ini saldo bisa di copy aja dari yang ini. Karena sama ya. Transaksi saldo. Oh, sorry. Banyaknya saldo dari mitranya. Begini, ini kita copy aja. Kemudian, Ctrl P. Add inits info saldo. Begini. Cuman sebelum itu, kita harus scroll ke atas. Di komponen dari info saldo. Nah, ini kita set jadi 0 dulu. Begini. Sip, kembali lagi ke inits info saldo. Begitu terus di sini deh. Nah, ini komponennya pasti bukan sisa saldo beranda, cuman value sisa saldo info saldo. Begitu. Sip, cobain dulu aja sebelum kita ke table, karena agak rumit nih si table nih. Di info saldo udah cocok ya. Oke, sekarang data request. Jadi data request saldo yang sudah pernah dilakukan oleh si mitra ini. Begitu. Caranya gimana? Kita seperti biasa kalau teman-teman ingat, jadi kita sebenarnya nggak butuh si data header sama data ini. Begini. Cuma nanti kita akan ganti si ini. Oke. Jadi model gitu atau default table model. Jadi dari kelas model itu ada metode yang namanya get all transaksi saldo by mitra. Di mitranya siapa? Gitu ya, dia return default table model. Itu ada jumlah saldo. Jadi si mitra ini udah berapa kali atau data dari request saldo mitra ini apa aja. Kapan dan lain sebagainya. Ada waktu, statusnya, dan lain sebagainya. Gitu, namanya adalah get all transaksi saldo by mitra. Oke, kita copy aja nama metodenya biar nggak lupa ya. Kemudian di table. Ini bukan DM request saldo. Cuman dari sini. Model ya. Model titik mana metodenya yang tadi. ID mitranya, ID mitra. Begini. Ini pasti kayaknya ada yang nggak kepake deh. Tadi nama modelnya apa? Bentar, nama default table modelnya. Oke, ini. DM request saldo saya copy aja. Terus saya Ctrl Shift Z biar di redo. Oke. Kemudian saya find nama komponen ini. Nah, ini nih. Ini udah nggak kepake berarti. Oke, back ke info saldo yang tadi. Oke, seperti ini. Cobain, apakah udah work? Di info saldo CUD cell-nya. Oke, jadi dia cuman sekali. Coba kita cek lagi. Jadi view transaksi saldo all ya. Nah, di sini. Jadi CUD udah sekali, status transaksinya selesai, waktunya ini. Udahlah. Terus yang request pulsa nih. Oke. Jadi si customer siapa yang saat ini request pulsanya masih pending. Begitu. Oke, jadi di request pulsa. Oke, jadi scroll ke bawah di init request pulsa. Seperti biasa untuk table, header maupun data kita nggak butuh. Dan untuk default table modelnya pun sepertinya kita nggak butuh. Cuman kita akan copy dulu namanya. Begini, copy dulu namanya biar kita bisa find, paste, dan kita hapus untuk komponennya.
Itu di bawah ada yang error karena tadi dia memanggil nama default table model tadi. Begini, kita ganti apa? Kita ganti di kelas model itu ada metode yang sudah saya sediakan. Nama metodenya adalah get pending transaksi pulsa. Gitu. Oke ya, jadi dia akan return default table model. Gitu, ID transaksi pulsa yang masih pending itu apa aja. Begitu. Jadi kita bisa panggil aja metode yang namanya get pending transaksi pulsa yang ada di kelas model. Model titik yang tadi begini. Sekarang cobain dulu. Karena tadi ada ID transaksi pulsa dan lain sebagainya, kayaknya kita harus minimize deh. Nah ini nih. Kita harus minimize untuk ID transaksinya. Itu ya. Mungkin. Coba kita cross check lagi. Dia return ID transaksi pulsa, nama customer, nomor HP, dan lain sebagainya. Tapi coba kalau kita cek, ini kayaknya masih ada yang kurang deh. Di view all transaksi pulsa. Nah ini si Angga nih. Oke, diproses. Cuman di sini ada ID customer ya. ID customer ini perlu juga. Begitu, perlu juga. Jadi kita perlu ubah sedikit di sini ada ID customer untuk headernya. ID customer. Begini. Terus kita juga tambahin di sini. Jadi result get in ini kita bisa copy aja, paste di sebelahnya, kita ganti untuk nama fieldnya atau nama kolomnya ID customer. Betul? Oke. Baru ke nama customer dan lain sebagainya. Begitu. Cobain. Request pulsa. Nah ini ID transaksi, ID customer dan lain sebagainya. Gitu ya, cuman kita harus minimize dua kolom yang ada di kiri nih. ID transaksi, pulsa, sama ID customer-nya. Gitu. Caranya, masih inget? Ingat lah ya, mudah-mudahan tapi. Caranya adalah, bisa komentarin, jadi hidden column in table. Itu aja mungkin. Sip, nama tabelnya apa? TBL, data, request pulsa, kemudian get column model, kan gitu ya. Column model, kemudian get column, indeks ke berapa? Pertama indeks ke 0 aja dulu. Kita akan set min width-nya 0, gitu. Kemudian maksimal width-nya pun juga 0. Lalu untuk width-nya 0 juga, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah untuk kolom ID ke 1 ya. Begini. Cobain. Request pulsa. Nah ini nih. Oke, sudah. Kemudian transaksi saya. Nah ini adalah data dari transaksi yang sudah dilakukan oleh si mitra Udicell-nya. Begitu. Atau pelayanannya ke customer-nya, pelayanan transaksi pulsa. Begitu, scroll ke bawah ke init transaksi saya. Seperti biasa kita nggak butuh untuk header dan datanya. Gitu, kemudian ini saya bisa copy nama dari default table modelnya. Hapus, find, paste, enter. Ini nggak butuh. Hapus, scroll lagi ke bawah. Ini pasti error karena udah nggak ada komponennya. Sip. Nah, di kelas model itu ada metode yang namanya adalah get down transaksi pulsa by mitra. Nah ini. Jadi dia akan mengembalikan default table model. Di sini ada parameter yang menampung ID mitranya siapa. Gitu. Kemudian dia akan mengembalikan default table model dari view down transaksi pulsa. Gitu ya. Headernya nama customer, nomor HP, jumlah pulsa, dan waktu. Nggak ada ID karena emang di set cuman untuk dilihat aja. Nggak akan dihapus, nggak akan diubah, dan lain sebagainya. Boleh ya? Boleh dong. Oke. Terus berarti kita bisa panggil di sini
Nama metodenya adalah get down transaksi pulsa by Mitra. Oke, di sini berarti model titik yang tadi ID mitranya ID Mitra. Sesimpel ini. Kita coba running. Di transaksi saya, oke, dia udah melayani transaksi 2 kali ya tadi, dan ini dia transaksinya. Jumlah pulsa ini bisa ditambahin RP kali ya, biar keren, atau nggak usah ya. RP itu kayak harga, cuman pulsa itu kayaknya ada RP-nya. Ya udah, silahkan lah ya, ditambah-tambahin juga nggak apa-apa, kalau nggak pun juga nggak masalah. Oke, yang terakhir nih, logout-nya. Di logout, ini nggak dibikin metode ya, cuman ketika diklik ya, di konstruktor kalau nggak salah. Nah ini nih, menu logout kalau diklik, ngapain kan gitu. Kalau diklik, kita set ID selected-nya 0, ID mitranya 0 juga, kemudian dia direct ke com.program controller show login mitra. Begitu. Walaupun kita belum melakukan login, tapi setidaknya ketika logout, data dari ID mitra dan ID selected-nya kita bikin 0. Nih. Begitu. Kita cobain. Logout harusnya udah beres nih. Logout. Udah beres. Begitu. Sip teman-teman semuanya. Dan untuk operasi lainnya dari user mitra, seperti misalnya isi pulsa, kemudian request saldo, kita akan lakukan setelah semua operasional di user customer udah beres. Karena untuk operasional itu harus dimulai dari user yang levelnya paling rendah terlebih dahulu. Dan pada kasus kita itu user paling rendah levelnya yaitu user customer. Begitu. Jadi kalau user customer udah beres, kita naik level lagi ke mitra, kita naik level lagi ke adminnya. Begitu. Nah, dan untuk video selanjutnya, kita akan melakukan validasi mitra mana yang terverifikasi dan mitra mana yang belum terverifikasi, teman-teman semuanya. Nah, karena untuk mitra yang belum terverifikasi, itu kan harusnya dia nggak pantas untuk ngakses menu sebanyak ini. Gitu. Misalnya di sini nanti kita akan tambahkan Anda belum terverifikasi. Makanya dia nggak bisa untuk ngecek info saldonya, kemudian request pulsanya dia siapa aja, atau bahkan dia akan melayani isi pulsa dari request customer, kan nggak boleh gitu. Apalagi ada transaksi saya, kan ini data 3 ini nggak penting. Apalagi ini, kan gitu. Jadi nanti untuk mitra yang belum terverifikasi, itu kita akan set datanya atau tampilan dari dashboardnya itu Anda belum terverifikasi dan hanya misalnya ada menu beranda dan logout saja. Begitu. Jadi kalau kita untuk debugging sementara aja ya. Coba saya akan set di sini untuk ID mitranya all mitra. Nah ini si Agus kan status verifikasinya 0 nih. ID mitranya 4. Oke, cobain 4. Running. Ini harusnya beres-beres aja. Tuh, cuman error. Kan gitu. Karena emang di table lain itu kan nggak ada info saldo dari si Agus, nggak ada data transaksi dari si Agus juga kan nggak ada. Makanya di sini error nih. Karena di data di table nggak ada. Begitu. Cuma nanti di sini pasti boleh login juga. Si Agus boleh login, mau terverifikasi mau nggak terverifikasi boleh login. Cuman untuk operasionalnya tidak diperbolehkan. Misalnya seperti itu. Dan itu akan kita lakukan di video selanjutnya teman-teman semuanya. Jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya paham, mudah-mudahan videonya juga menyenangkan walaupun agak panjang. Begitu ya, jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Saya Nusa Bransyah pamit, saya ucapkan thank you. Terima kasih, keep learning, and keep spirits.